A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Mubarak yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat hidayatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengoptimalkan, memanfaatkan waktu-waktu kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadanya dan juga menjauhi segala larangannya. Tak lupa salat serta salam semoga kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita semua, kepada uswatun hasanah kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para syuhada, para ulama, para asbiya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Wa ta'ala rahmatullah, insyaallah di pekan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana telah senantiasa disampaikan bahwa kitab ini merupakan salah satu rujukan referensi bacaan yang seyogianya di setiap rumah keluarga muslim harus ada. Selain adanya Al-Quran, maka minimal di dalam rumah seorang muslim juga ada kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini kitab yang sudah disusun oleh salah seorang ulama besar, itu ya, dari abad ke-7, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana ini berisi tentang hadis-hadis, ya, panduan kita untuk menjadi orang yang soleh, ya. Bukan hanya sebatas menjadi individu, tapi juga bagaimana menjadi seorang pasangan, seorang pemimpin, seorang keluarga, seorang masyarakat, ya, yang baik. Nah, bahkan di bab terakhir yang kita bahas, yaitu bab tentang hak tetangga. Nah, ini penting sekali ya dikaji, apalagi melihat sekarang ada fenomena, ya, perseteruan antara tetangga yang sampai mungkin cukup geger, ya, gitu. Dan ini tentu salah satunya mungkin perlunya kita sebagai muslim lebih menguatkan wawasan kita tentang bagaimana hak dan kewajiban bertetangga ini, sehingga mungkin hal-hal perseteruan yang terjadi sekarang ini tidak terjadi di tempat-tempat lainnya. Karena kalau kita lihat di pembahasan kemarin, bagaimana seorang tetangga itu harus saling mengerti, ya, saling mengalah, dan juga saling memberi. Bahkan di hadis terakhir di bab itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum, ya, khairul li ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum jarihi. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya. Nah, ini artinya kita dimotivasi untuk menjadi orang-orang yang punya sikap yang baik, punya perilaku yang baik, ya, dan memberi kemanfaatan kepada orang lain. Dan di bab berikutnya insya Allah yang akan kita bahas di malam hari ini, bab yang tidak kalah penting, ya. Bahkan ini sangat penting sekali dalam kehidupan seorang muslim, yaitu bab berbakti kepada orang tua. Dan ini bukan berarti hanya diperuntukkan bagi orang tuanya yang masih ada, tidak juga, ya, tapi bagi siapapun, karena di setiap kita pasti punya orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua
sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi. Nah, ini perintah yang utama Allah kepada kita, jangan syirik. Jangan berbuat syirik, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal. Ya, sehingga ini kita pahami bahwa ini perkara akidah, ya. Lalu apa setelah itu? Apakah setelah Allah melarang kita syirik, lalu menekankan kita tentang hal apa? Nah, justru di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan dan memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baiklah kepada orang tua. Ya. Jika kita lihat urutannya tadi, jangan syirik kepada Allah, lalu yang keduanya jangan harus berbuat baik kepada orang tua. Ya. Maka artinya perintah setelah perintah yang besar tadi dilarang syirik, lalu diikuti perintah berikutnya, maka ini perintah skala prioritas, gitu ya. Dan juga ini hampir sama ayatnya dengan bab hak tetangga sebelumnya. Ya, setelah perintah berbuat baik kepada orang tua, maka berbuat baik kepada sahabat karib, orang terdekat. Ya, orang terdekat maksudnya adalah keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, tetangga, ya, dan juga orang-orang yang terdekat tadi, ya, yang selainnya. Nah, bahkan di ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 1 Allah juga berfirman wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah Allah dengan namanya saling meminta satu sama lain, wal arham, dan juga menjaga silatu arham, ya, silaturahim, ya, hubungan kekerabatan. Ataupun di ayat lain Allah berfirman walladzina yasiluna ma amarallahu bihi au yusol, dan orang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ya, dan kita tahu kisah yang terkenal, ya, mungkin nanti ada di salah satu hadisnya tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua, yaitu tentang Uwais Al-Qarni, ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Beliau orang Yaman, dan beliau dari Yamannya itu daerah Qarn, ya, daerah terpencil yang bahkan tidak banyak orang tahu. Tapi suatu ketika Islam sampai ke daerah tersebut, daerah terpencil tersebut, dan Uwais Al-Qarni menerima hidayah Islam. Ya, tentu setiap orang yang menerima dakwah Islam di zaman Rasulullah ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya, apapun resikonya, bahkan rela meninggalkan apapun. Tetapi Uwais Al-Qarni ini punya seorang ibu yang sudah tua renta. Keinginannya untuk bertemu Rasulullah, ya, beliau tahan demi menjaga dan juga merawat ibunya yang sudah renta tersebut. Ya, sampai bahkan berjalannya waktu, ya, beliau menahan keinginan tersebut demi berbakti kepada ibunya. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, barulah Uwais Al-Qarni punya kesempatan untuk pergi ke Madinah. Ya. Tapi sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat besar, yaitu para sahabat seperti Umar, Ali, ya, Utsman, dan Abu Bakar dan selainnya. Apa kata beliau? Wahai Umar, wahai para sahabat, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dikasih tahu tanda-tandanya. Padahal Rasulullah belum bertemu. Nah, karena Rasulullah seorang nabi, ya, sehingga diberitakan oleh malaikat bahwa di tempat jauh sana ada seorang hamba yang tidak dikenal oleh orang-orang, yang mana bahkan tidak tampan, tidak kaya, tidak punya kedudukan tinggi, hanya rakyat kecil biasa. Tapi Rasulullah sampai mewasiatkan kepada sahabat-sahabat besar yang mana punya kedudukan, yang mana punya kekayaan, yang mana punya ketampanan. Ya, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Wahai sahabat, kalau nanti kalian ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni dari Al-Qarn tersebut, mintalah doa kepada dia. Nah, ini sahabat Rasulullah. Rasulullah langsung yang memberi kabar tersebut. Ya,
Sehingga para sahabat ini, siapa Uwais ini? Kok bisa-bisanya mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah sampai disuruh kita ini sahabat-sahabat yang perjuangannya luar biasa, ikut perang dengan Rasulullah, hartanya habis untuk dakwah, ya, bahkan ikut perang Badar, ikut hijrah, seolah-olah rasanya tidak ada orang yang lebih mulia daripada sahabat ini. Tapi para sahabat mulia tersebut oleh Rasulullah diperintahkan kalau bertemu orang tersebut minta doa kepadanya. Ya, seolah-olah doanya lebih mustajab daripada orang-orang yang ikut hijrah, ikut perang dengan Rasulullah SAW, ikut dakwah dan sebagainya. Ya. Apa amalan yang menjadi amalan rahasia yang menjadi mampu melampaui dari amalan-amalan para sahabat tadi yang ikut berjihad, berhijrah dan sebagainya. Ya, sampai waktu berlalu tadi ya, akhirnya Sayyidina Umar ini penasaran, dan setiap musim haji ketika ada orang dari Yaman datang ke Madinah, beliau tanya, ada Uwais nggak di antara kalian? Ada Uwais nggak? Ada Uwais nggak? Uwais siapa? Kita nggak ada namanya Uwais, karena memang tidak dikenal di daerahnya. Ya, sampai akhirnya suatu ketika bertemulah ada orang yang oh ya, saya pernah dengar ada yang namanya Uwais. Ya, sampai akhirnya ikut ke Madinah karena ibunya sudah wafat, jadi beliau pun ingin bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah pun sudah wafat. Tapi beliau bertemu dengan Umar, ya, karena Umar tadi penasaran sekali. Umar ini paling semangat kalau ada wasiat-wasiat dari Rasulullah, termasuk meminta doa kepada Uwais, tapi nggak tahu siapa ini Uwais. Ya, akhirnya bertemu, dikasih tahu tandanya oleh Rasulullah, dia ada bekas penyakit kulit, ya, ada ini dan sebagainya gitu. Sehingga Umar pun mencocokkan, wah betul, nah ini orangnya. Ya. Sampai akhirnya Umar pun, wahai Uwais, doakan saya, doakan kami di sini. Uwais pun kaget ya, kenapa? Minta doa kepada saya. Sahabat besar sekali berumur, yang dijamin masuk surga, yang sudah pasti doanya tidak tertolak, tapi kok masih minta doa kepada Uwais ini? Karena ternyata rahasianya adalah baktinya kepada ibunya, ya. Berbakti kepada ibunya. Ya, kalau kita lihat, meskipun tadi tidak mutlak ya dalam hal ini, kita lihat dari kisah tersebut seolah-olah bakti kepada orang tua itu, ya, bisa menyaingi pahala dari orang-orang yang pergi berperang, pergi berhijrah. Ya. Nah, terkadang ini kita semua di zaman sekarang ini justru melupakannya, melalaikannya. Ya, bahkan mungkin auzubillahi min dzalik, ya, di barat sana ataupun di kita sini banyak yang justru malah ke panti jompo dan sebagainya, atau saling lempar, ya, atau bahkan saling membiarkan. Oh, ini anaknya sudah sukses jadi ini jadi itu dan sebagainya, tapi orang tuanya tidak terawat, tidak terurus, gitu ya. Nah, tapi mungkin ada kebiasaan atau adat yang baik ya, karena memahami keutamaan ini di Arab sana. Jadi kalau di Arab sebagian besar masyarakatnya berebutan ingin saling merawat orang tua, ya, bahkan sampai ada yang datang ke pengadilan, ya, ingin karena saking ingin mengasuh orang tuanya, karena tiket surga nih, orang tua itu merupakan tiket surga yang masih terbuka gitu, di mana orang tua kita masih hidup, ya. Selama masih hidup, satu tiket terbuka, satu tiket surga masih ada di tangan kita. Ya. Tapi kalau sudah wafat, justru kita yang harus mendoakan. Ya. Tapi kalau selama masih hidup, bakti kita menjadi salah satu tiket surga kita. Nah, kita masuk kepada hadis Rasulullah SAW. Ya, di antara hadis yang pertama, beliau sampaikan tentang pentingnya bakti kepada orang tua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, dan juga kedua sahabat tersebut, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu amalin ahabu ilallahi ta'ala. Nah, jadi sahabat ini kan tadi saling berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kalau kita kan sekarang mungkin banyak yang ketika bertemu orang-orang hebat, orang-orang besar, ditanyanya gimana supaya bisa dapat banyak uang, nah, gimana supaya
sukses, jabatannya tinggi, mungkin ya. Tapi para sahabat tidak. Justru kepada Rasulullah, sahabat sering bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, ini saking kecintaan kepada Allah begitu besar, begitu tinggi, maka ingin mencari dan melakukan perbuatan atau amalan yang paling dicintai. Ya. Ini mungkin ibaratnya kalau seperti anak remaja ya, yang kasmaran. Nah, kalau ada anak remaja kasmaran kan pasti dicari. Ya, orang yang ditaksirnya dia makanannya paling suka apa? Dia warnanya paling suka apa? Dia yang paling diingini apa? Nah, itulah para sahabat selalu kasmaran kepada Allah. Ya, selalu kasmaran kepada Allah, kepada Rasulullah, sehingga selalu dicari apa yang membuat dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidain. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu ingin melakukan amalan yang paling dicintai Allah, yang pertama adalah sholat di waktunya. Ya. Sholat pada waktunya. Apalagi sholat tepat waktunya ataupun awal waktunya. Karena sholat awal waktu ini sholat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal itu mungkin para sahabat sudah hatam. Rasanya kalau sholat awal waktu kita sudah melaksanakan. Lalu apalagi ya Rasulullah kalau ada selain sholat awal waktu? Nah, maka Rasulullah menjawab, amalan yang juga sangat dicintai Allah adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Ya. Lalu apa? Para sahabat yang lain bertanya, qultu summa ayyun? Terus apalagi ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, yang ketiganya al-jihadu fi sabilillah. Jadi ternyata berbakti kepada orang tua itu di atas dari jihad fi sabilillah. Ya, yang difahami ketika itu mungkin pergi berperang. Ya. Kalau sekarang ya tidak mutlak jihad fi sabilillah itu pergi berperang. Ya. Banyak seperti halnya mencari nafkah, menuntut ilmu, itu jihad fi sabilillah. Tapi ternyata di atas semua itu yang paling utamanya setelah Allah adalah berbakti kepada orang tua. Ya, nah ini kadang tadi banyak ya di antara kita justru melalaikan kepada tetangga baik, kepada saudara baik, tapi kepada orang tua melalaikan. Nah ini justru yang harus kita rubah mindset ya, bahwasanya orang tua yang paling utama ya. Nah, bahkan di sini tadi Allah Subhanahu wa taala ya dan juga Rasulullah menguatkan, setelah urusan kepada Allah, urusan manusia yang harus kita tunaikan adalah urusan kita kepada orang tua. Ya. Nah, dan karena bisa jadi juga orang tua terkadang kebanyakannya kita baru merasakan penghargaan ya ke orang tua itu mungkin kebanyakan setelah punya anak. Nah, karena baru ngerasain gimana sulitnya mendidik anak. Nah, sehingga baru terbayang, wah ternyata orang tua kita dulu sesulit ini mendidik anak-anak. Baru mungkin ya. Kebanyakan kita biasanya lebih peduli kepada orang tua setelah punya anak. Karena ternyata baru merasakan. Ya bagaimana selalu mendoakan tanpa diminta. Ya, karena bisa jadi tadi ya, kesulitan-kesulitan kita ini selalu ada kemudahannya karena doa orang tua yang tidak pernah kita minta. Ya, maka sebelum minta doa kepada siapapun, doa kepada orang tua yang paling utama. Ya, kadang ini para pelajar ya, santri khususnya, saya selalu mewasiatkan ke santri-santri kami ya, kalian begitu sopan kepada asatiz, selalu minta doa kepada asatiz. Padahal ada yang lebih besar, yang lebih wajib dimintai doanya, yang lebih wajib untuk berlaku sopan daripada guru-guru di sekolah atau di pesantren, yaitu orang tua. Ya, karena saya sendiri mungkin dulunya juga sebagai santri kadang merasakan bahwa tadi ya kewajiban untuk berlaku sopan santun dan juga meminta doa kepada guru itu tidak sebesar ke orang tua. Padahal terbalik ya, harusnya ke orang tua dulu. Kalaulah kepada guru, kepada ustadz kita sopan, maka kepada orang tua harus lebih sopan. Kalaulah kepada guru kita
mau apapun minta doa, justru kepada orang tua lah yang pertama kita harus dimintai doanya. Ya, bahkan kalau kita membahas secara garis besar lagi, dalam prakteknya Rasulullah juga menganjurkan, ya, tetap mewajibkan berbuat baik kepada orang tua sekalipun orang tua itu non muslim, ya. Dan ini terjadi kepada Mus'ab bin Umair, ya, yang dimana Mus'ab bin Umair ini ketika masuk Islam ibunya begitu sedih, ya. Tapi Rasulullah tetap mewasiatkan tetap berbuat baik sekalipun orang tuamu itu memerangimu ataupun menyakitimu. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yajzi waladun walidan illa an tajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'taqiyahu. Kata Rasulullah SAW, seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali ia mendapati orang tuanya membeli budak, lalu dibeli dan dimerdekakannya. Ya. Artinya memang ini tidak ada, ya, tidak bisa. Artinya tidak bisa. Tidak ada hal yang setara untuk bisa membalas jasa orang tua. Bahkan kalaulah kita menggendong orang tua kita selama 9 bulan penuh, itu juga tidak cukup, ya, menyaingi bagaimana ibu kita mengandung kita, ya, karena berbeda kondisinya, ya. Nah, di sini juga tadi Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa tidak bisa disetarakan oleh apapun, gitu ya, jasa orang tua kepada anaknya. Jasa anak, ya, orang tua padanya, sehingga anak tidak bisa membalas jasa kepada orang tuanya. Nah, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, ini hadis juga disampaikan di bab sebelumnya bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia menghormati tamu, lalu menyambung, ya, silaturahim, menyambung sanak kerabat, dan juga berkata baik. Ya, artinya bahwa wujud keimanan itu bukan hanya dari rajinnya sholat, rajinnya mengaji, ya, rajinnya sedekah, tapi justru yang utama wujud dari keimanan itu, indikator bahwa imannya sudah betul-betul ada dalam hatinya, itu adalah dia bagaimana bisa menghormati tamu, ya, menyambung. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan bab ini, yaitu senantiasa menyambung silaturahim antara sanak kerabat, khususnya apalagi orang tua. Nah, sering sekali, ya, Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa hasil dari ibadah itu adalah bagaimana bisa tadi, ya, berbuat baik kepada sesama. Bahkan Rasulullah melaknat orang-orang yang sekalipun dia rajin dalam hal ibadah, dalam hal sedekah, tapi sering menyakiti sesama. Ya, di bab sebelumnya sudah dibahas juga. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan ketika ada yang curhat, ya Rasulullah, tetangga saya ini rajin sholat, rajin sedekah, rajin saum, tapi mulutnya tidak bisa dijaga sehingga tetangganya sering sakit hati. Maka kata Rasulullah, fahiya finnar. Nah, itu calon-calon penghuni neraka. Ya, kenapa? Karena tidak ada hasil dari sholatnya, tidak ada hasil dari saumnya. Karena saum, sholat, sedekah itu harusnya membuahkan akhlak dalam diri seseorang. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha ta'ala khalaqal khalq, ya, hatta idza faragha minhum qamatir rahimu faqalat hadza maqamun a'idhi wa aqata aman qata'a. Qalat bala, qala fadzalik laka. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum fa hal asyaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa taqatta'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah menegaskan tentang
pentingnya menjaga silaturahim dan ancaman bagi yang memutusnya. Ya. Kalau tadi anjuran, penekanan untuk menyambungnya, kalau ini ancaman bagi orang yang memutus silaturahim. Ya. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Ketika sudah menciptakan makhluk, maka Allah menunjuk kepada rahimnya yang ada dalam manusia. Ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan, yaitu silaturahim. Allah menjawab, tadi rahim ya. Rahim berkata, ya. Rahim yang ada dalam perempuan. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk itu, ya, rahim berdiri dan berkata seperti itu. Ya Allah, inilah tempat orang berlindung kepada Engkau, ya, dari pemutus hubungannya. Allah menjawab, ya, apakah kamu tidak rela jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Rahim berkata, tentu. Allah berfirman, ya, di ayat tadi ya, maka apakah kiranya jika kamu, ini tentang, ya tadi, tentang kalau memutus silaturahim maka orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini pentingnya bagaimana menjaga silaturahim, khususnya apalagi kepada kedua orang tua, ya, karena banyak sekali tadi ya, sekarang ini bahkan kasus-kasus yang bukan hanya memutus silaturahim, bahkan menyakiti orang tua, bahkan ada yang sampai rela membunuh orang tua ya. Mungkin beberapa tahun ke belakang pernah membaca berita di daerah Majalaya, kalau tidak salah ya, gara-gara tidak dibelikan handphone, orang tuanya digorok, ibunya digorok. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka ini kan kenapa kita sekali lagi harus menanamkan ya nilai-nilai ini semenjak anak-anak kita masih kecil. Karena tadi begitu cepatnya informasi dari berbagai hal ya, dari berbagai media yang dikonsumsi oleh anak-anak kita sehingga membentuk mental-mental seperti itu. Maka perlu terlebih dahulu diberi pondasi ya tentang hal-hal ini. Maka ya, ini kami juga menganjurkan kepada diri kami ya, kepada bapak-bapak semua. Nah, kiranya mungkin bisa ini dibacakan bersama kepada keluarga. Ini karena cukup dibaca saja, tidak dijelaskan pun, saya rasa hadisnya sudah jelas ya tadi. Sehingga anak-anak kita tadi punya pondasi yang kuat tentang bagaimana harus berbakti kepada orang tua, bagaimana pentingnya menyambung silaturahim, bagaimana tadi ya buruknya memutus silaturahim, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang sekarang banyak kali ramai tentang orang-orang yang sudah tidak mempedulikan lagi hubungannya dengan orang tua. Ya. Nah, di hadis yang berikutnya Rasulullah SAW didatangi ya oleh salah seorang laki-laki, lalu berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasa bihusni sahabati. Nah, ini hadis yang terkenal sekali ya, keutamaan ibu. Faqala Rasulullah SAW, ummuka, summa man, qala ummuka, baru summa abika. Ya. Jadi di sini ada laki-laki datang ya kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih berhak untuk kuperlakukan dengan baik? Ya Rasulullah, ini kalau ada saya harus bersopan santun, berbuat baik, berkata baik, berlaku manis, kepada siapa yang paling utama? Kata Rasulullah tidak bilang kepada saya. Rasulullah tidak bilang nih kepada sahabat saya. Rasulullah tidak bilang nih kepada para pemimpin kaum, tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Ibumu. Ya. Jadi tadi orang ketika bertanya siapa yang harus saya terlebih dahulu perlakukan dengan baik, maka Rasulullah menjawab ibumu. Ditanya lagi, oh ibu mah wajar. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, sampai 3 kali. Ya. Artinya dalam bahasa Arab at-tikrar tufidu takkid ya, bahwa pengulangan itu memberikan penguatan ya. Barulah pas bertanya lagi siapa lagi Rasulullah, baru Rasulullah menjawab ayahmu ya. Nah, bukan berarti ini porsi dalam berbuat baik antara ayah dan ibu ini tidak sama ya, sama.
ayah dan ibu harus dimuliakan. Masing-masing punya peran dalam keluarga, bahkan ayah ini merupakan kepala keluarga. Ya. Nah, mungkin kalau kita melihat dalam adat kebiasaan, rasanya umumnya, mungkin ya, meskipun tidak semua, tapi umumnya, ayah itu pasti disegani oleh anak, dihormati. Ya. Nah, tapi terkadang anak ini karena ibu itu kebanyakannya lemah lembut, ya, sering mengalah, sehingga terkadang anak justru tidak begitu segan kepada ibu. Ya, nah sehingga Rasulullah di sini menguatkan tadi, bukan berarti ayah tidak harus diperlakukan baik, ya. Karena pada umumnya, apalagi konteksnya di zaman jahiliyah, ya, nah, seorang laki-laki kepala keluarga itu pasti seorang yang punya wewenang yang absolut, gitu ya. Nah, bahkan ibu itu tidak ada nilainya ketika di zaman jahiliyah. Nah, ini makanya kenapa Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Ya, karena konteksnya di kehidupan di zaman Rasulullah itu memang tidak ada nilainya, apalagi di zaman sebelum Islam. Ya, seorang perempuan itu hanya seperti alat saja, alat untuk melahirkan. Ya, bahkan terkadang tidak dianggap sebagai makhluk, ya. Sehingga seorang ibu itu bisa diwariskan kepada anak. Seorang perempuan itu bisa ditukar. Aduh, saya nggak punya beras, nggak punya apa nih, tukar, punya istri, ya, atau dibagi dan sebagainya. Maka ini salah satunya dalam rangka Rasulullah mengangkat harkat derajat wanita, ya. Karena kalau laki-laki ketika itu sudah punya kedudukan, ya, di antara keluarga, di masyarakat, ya. Jadi bukan berarti Rasulullah juga membedakan, ya. Tapi di sisi lainnya juga karena memang peran ibu dalam hal secara langsung kepada anak, ini juga memang berbeda, ya. Karena mungkin tadi kalau ayah bertanggung jawab terhadap perlindungan, nafkah dan segalanya, tapi kalau ibu merasakan langsung secara fisik, ya, mulai dari mengandungnya, ya, bahkan mengandung itu mungkin tidak semuanya mudah, gitu ya. Ada yang sampai mungkin 9 bulan tidak bisa makan. Ada yang sampai 9 bulan tidak enak badan, ya, dan sebagainya. Belum setelah lahir, ya, bahagia, tapi juga si anak nangis sepanjang malam, ya, harus diberi ASI, ya, harusnya tidur, bapaknya mungkin udah ngorok, ibunya masih harus beri ASI, harus memberikan ASI kepada anaknya. Ya, belum ketika mulai bisa berjalan, kali itu kali harus diudap, ya, harus diasuh dan sebagainya. Ketika bisa bicara, mulai lagi, ya, apalagi ketika sudah remaja dewasa. Nah, maka juga di sini punya makna karena kebanyakannya juga ibu punya peran secara langsung, ya, kepada anak. Sedangkan ayah tadi mungkin perannya sebagai pengawas, perannya sebagai seorang yang kalau di sekolah ya kepala sekolah, gitu ya. Kalau ibu itu seperti wali kelas, mungkin yang langsung mengasuh, langsung, ya, sehingga memahamkan kepada setiap anak bahwa ibu itu harus sebegitu dimuliakannya, ya. Tapi juga bukan berarti ayah tidak, tapi tadi melihat konteks berbagai hal, ya. Nah, di riwayat lain Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya, bahwa roghima anf, ya, summa roghima anf, celaka katanya, sungguh celaka, sampai 3 kali Rasulullah, cilaka kata Rasulullah itu, ya, cilaka. Saha seorang cilaka teh nyaeta saha anu, ini mungkin relate, ya, dengan kita bapak-bapak, apalagi yang sudah punya cucu, katanya, yang yaitu kata Rasulullah, celaka orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, namun ia tidak bisa masuk surga, ya. Artinya rugi besar, ya. Orang tuanya sudah sepuh, tapi dia tidak menjadikan orang tua itu tiket masuk surga, ya. Artinya tidak berbakti. Nah, jadi hadis ini maksudnya adalah kerugian terbesar seseorang adalah ketika salah satu atau kedua orang tuanya masih ada dalam kondisi sudah sepuh, tapi dia tidak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena artinya dia tidak mengusahakannya.
tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jadi ya celaka, rugi sekali artinya orang-orang yang apalagi tadi meskipun kita umur tidak ada yang tahu ya, tapi umumnya tanda umur itu terus berjalan seiring waktu adalah usia gitu ya. Maka kalau ada di antara kita orang tuanya salah satu atau keduanya masih ada dan kondisinya sudah sepuh tapi kita tidak punya bakti yang khusus kepada orang tua, maka begitu rugi, bukan cuma rugi bahkan celaka gitu ya. Karena kalau ibadah kita kan belum tentu betul, belum tentu diterima, ya belum tentu menjadi wasilah ke surga. Ya. Salat kita mungkin belum sepenuhnya baik, belum khusyuk. Sedekah kita mungkin belum ikhlas, ya. Dan juga mungkin kita masih banyak berbuat dosa dan maksiat, tapi semua itu bisa tertutupi manakala kita berbakti kepada orang tua. Nah, seolah-olah Rasulullah ingin berpesan seperti itu. Ya. Lalu Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya ada seorang laki-laki ya yang juga bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku punya sanak kerabat. Ya. Wa usinu ilaihim yusiuna ilayya. Ya. Dan aku menyambung silaturahim kepada mereka, namun mereka memutuskan. Saya tuh sering silaturahim, sering mengunjungi, kontakkan. Tapi saudara sayanya ini dia tiba-tiba ngilang gitu ya. Memutus silaturahim kepada saya. Bahkan aku senantiasa berbuat baik kepada saudara saya tersebut, tapi saudara sayanya malah berbuat buruk kepada saya. Ya. Saya sudah bersikap lembut kepada saudara saya tersebut, ya, tapi merekanya berbuat kasar kepada saya. Ini kan sering terjadi nih. Ya. Makanya tadi banyak konflik di antara kita ya, baik di antara keluarga ataupun tetangga. Di antaranya kenapa? Karena tadi terkadang apa yang sudah kita lakukan terhadap saudara atau tetangga itu balasannya tidak sesuai apa yang kita sudah lakukan dan kita inginkan. Kita kan sebetulnya kalau sudah berbuat baik inginnya berbuat baik juga, gitu ya. Kalau kita sudah bersikap baik inginnya bersikap baik juga. Tapi ternyata tidak semua seperti itu. Ada yang justru bahkan dibaiki itu malah ngelunjak katanya. Lalu apa pesan Rasulullah terhadap kita jika mendapati kondisi seperti itu? Karena rasa-rasanya ini selalu ada, gitu ya. Kalau tidak di keluarga kecil, keluarga besar biasanya suka ada ini problematika seperti ini. Maka apa wasiat Rasulullah jika kita menemukan kondisi seperti itu? Kata Rasulullah SAW, jika demikian adanya, maka kamu seolah-olah memberikan bara kepada mereka, sedangkan kamu selalu diberi pertolongan oleh Allah menghadapi mereka selama kamu berbuat seperti itu. Artinya apa? Artinya Rasulullah tidak bilang, wah kalau gitu mah udah nggak usah temuin lagi. Rasulullah tidak bilang, wah kalau gitu mah kamu kasarin lagi. Rasulullah tidak bilang, wah kalau gitu mah kamu siksa mereka lagi. Tidak. Tapi seolah-olah Rasulullah terus sekalipun berbuat buruk, sekalipun kamu dikasari, tetap kamu berbuat baik. Tetap kamu berbuat lembut. Ya, karena kamu tidak rugi. Justru mereka yang rugi. Ya, justru mereka yang akan malu pada waktunya nanti. Jadi Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita membalas keburukan dengan keburukan. Ya, selalu. Ya, karena tadi akan selalu menjadi konflik yang besar. Ya. Makanya kenapa Rasulullah itu disukai kawan dan lawan? Karena Rasulullah tidak pernah ada ya riwayat hadis yang menyatakan Rasulullah itu membalas perlakuan buruk orang. Ya. Tidak ada. Karena bahkan Rasulullah pernah diinjak oleh kaum Quraisy ketika sedang sholat di depan Ka'bah, diinjak kepalanya sampai Fatimah menangis, ya. Sampai Fatimah menangis. Wahai ayah, emang segininya ya jadi nabi itu? Emang segininya ya dakwah itu sampai harus diinjak kepalanya? Sampai nangis. Apa Rasulullah langsung ngambil pedang ditebas orang yang menginjak kepalanya? Tidak. Justru Rasulullah menenangkan anaknya Fatimah. Tenang Fatimah. Suatu ketika matahari akan terbit, ya. Artinya satu hari nanti kesabaran kita
dakwah keistiqomahan kita dakwah itu akan berbuah hasil. Ketika Rasulullah dilempari batu sampai berdarah, sampai malaikat yang marah, ya. Rasulullah apa perlu ini anak-anak ini kita timpa pakai gunung yang ada di sana? Apa kata Rasulullah? Nggak usah, biarkan aja. Ya, mereka mungkin sekarang ngelemparin saya. Siapa tahu nanti anak-anak mereka justru ya mendengarkan dakwah kita. Dan ternyata benar, ya. Keturunan-keturunan Taif itu di kemudian hari menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya berkat kesabaran, semuanya berkat keluasan hati Rasulullah SAW. Ya, maka kita pun harus demikian. Berat memang, tapi tadi jika kita lebih mendahulukan hawa nafsu, pasti kita akan membalas dengan apa yang hawa nafsu kita inginkan. Tapi kalau kita lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita dan hawa nafsu kita, pasti kita memilih sabar dan tetap berbuat baik. Nah, makanya kenapa Rasulullah ya ketika menanyakan Sayyidina Umar, ya ketika kata Umar, saya mah Rasulullah lebih cinta diri saya daripada engkau. Tapi saya juga cinta engkau, cuma cinta saya kepada diri saya lebih besar. Kata Rasulullah belum sempurna imannya. Karena tadi bisa jadi mendahulukan apa-apa yang menjadi hawa nafsunya. Tapi ketika ya Rasulullah saya lebih mencintai engkau dari apapun termasuk diri saya, kata Rasulullah, wah sempurna imannya. Karena tadi Rasulullah menjadi patokan. Ketika kita dihadapkan masalah yang sulit, kita pikirkan bagaimana kiranya kalau ada Rasulullah yang menasihati kita. Ya, kalau kita punya kesempatan untuk mengambil barang yang bukan hak kita, kita bayangkan, oh pasti Rasulullah tidak suka. Kalau kita disakiti, kita ingin balas. Kita pikir Rasulullah kira-kira apa kalau seperti itu? Pasti Rasulullah tidak suka kalau membalas, ya. Nah, maka inilah pentingnya bagaimana kita mendahulukan dari Rasulullah SAW, termasuk dalam hal tadi ya. Sekalipun mungkin, wah saya tuh mungkin dulu pernah punya konflik gitu. Orang tua ingin saya jadi PNS, tapi sayanya pengen jadi pengusaha contohnya. Sehingga saya pilih jadi pengusaha. Terus saya berbuat baik orang tua, tapi orang tuanya acuh, orang tuanya ini dan sebagainya. Ya udahlah, saya juga malas. Nah, tidak seperti itu. Tapi justru Rasulullah menginginkan kita tetap berbuat baik dalam hal itu. Nah, itu mungkin Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jemaah semuanya. Ini sebetulnya masih banyak ya. Insyaallah kita lanjutkan karena penting sekali ya. Ini berkaitan dengan menjaga hubungan kita dengan orang tua dan keluarga terdekat, dan termasuk juga bagaimana tadi Rasulullah menemukan kondisi-kondisi yang sebetulnya tidak asing ya, tidak jauh dari problematika kehidupan kita. Gitu. Yang itu juga terjadi di zaman Rasulullah, dan nasihat-nasihat Rasulullah pun sangat relate ya, sangat sesuai dengan kondisi itu. Maka insyaallah nanti kita lanjutkan kembali agar kita bisa bagaimana menjadi seorang individu muslim yang betul-betul punya kesolehan, tidak hanya soleh secara saksiyah ya, secara individu, tapi juga soleh secara sosial. Karena ini yang diharapkan dari pengamalan ajaran Islam itu, menjadi orang yang soleh dan juga muslim ya. Seorang pribadi yang baik dan juga berharap kebaikan kepada orang lain gitu ya. Nah, maka untuk pertemuan kali ini mari kita sama-sama cukupkan dan tutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.